Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sukses dan bahagia selalu untuk kamu sekeluarga. Jumpa lagi di video love reading untuk zodiak Virgo, masih di bulan Oktober 2024. Terima kasih banyak buat kamu semua yang sudah like, share, dan subscribe channel ini, karena tanpa kamu semua channel ini tidak berarti apa-apa. Sekali lagi terima kasih banyak. Oke Virgo, kita langsung aja ya. Virgo, energi general love reading dan potensial outcome untuk kehidupan asmara dan percintaan zodiak Virgo. Oke Virgo, sepertinya untuk saat ini sebenarnya kamu masih adem ayem aja ya, khususnya buat kamu yang masih single atau single parent. Sebenarnya nggak ada masalah ya, tapi kenapa di sini ada Eight of Swords untuk bottom of the deck, dan di overall kartu klarifikasi di sini ada King of Swords. Kemungkinan ada pihak ketiga, bukan orang ketiga ya, pihak ketiga yang mengintervensi atau justru mendukungmu. Ini bisa sebaliknya ya, bisa vice versa, atau kamu harus bisa mengambil sebuah keputusan penting. Untuk spread future outcome ada Nine of Swords, ada The Lovers, dan Seven of Pentacles. Nine of Swords saat ini kamu sedang dalam kondisi yang tidak stabil ya. Tidak stabil bukan berarti dalam hal kesehatan, enggak ya, tapi di sini justru mengganggu aktivitas istirahatmu ya. Jam malam kamu di sini untuk yang waktunya untuk tidur ini justru kamu nggak bisa tidur ya, stres, atau mungkin ada perasaan depresi ya, sedih, rasa bersalah, cemas, khawatir ya. Tapi ya, ini menjurus ke arah kekhawatiran, kecemasan ya, sampai membuat kamu stres ya. Ini yang menjadi beban pikiranmu saat ini. Di sini ada Death, ada Two of Wands. Kamu seperti, kalau dibilang dikejar waktu, diburu waktu, atau sesuatu hal yang harus segera bisa kamu capai ya, sebenarnya enggak juga ya. Jadi kalau misalkan dalam hal percintaan ini kan ada seseorang yang mungkin di saat usianya sudah bisa dibilang cukup umur ya untuk menikah, tapi ada intervensi dari pihak keluarga mungkin ya, atau siapapun itu yang sebenarnya mensupport kamu, mendukung kamu untuk bisa segera menikah ya, mendapatkan seorang calon pendamping hidup, tapi ini justru membuat kamu stres. Tapi di sini banyak hal yang menjadi faktor yang membuat kamu dalam kondisi Nine of Swords ini. Ada sesuatu, ada sebuah maksud dan tujuan tertentu ya, ada sebuah target ya dari kamu. Tapi jika target itu tidak kamu capai dalam kurun waktu tertentu, ada sebuah kegagalan yang akan kamu dapatkan. Nah, seperti itu kondisinya di sini. Beban pikiranmu itu. Jadi seperti kamu kalau dibilang dikejar waktu, enggak ya. Diberikan jatuh tempo, enggak. Tapi kamu di sini, di sisi lain kamu juga butuh gitu. Mungkin kamu sedang mencari seorang pasangan yang cocok dan ideal, bisa ya, mungkin aja seperti itu. Tapi jika dalam kurun waktu tertentu ya, rentang waktu tertentu, entah 2 bulan, 9 bulan ya, atau 9 minggu, 8 bulan,
7 bulan ya. Di sini ada 6, 7, 8, 9 bulan ya. Aku anggap itu aja lah. 6, 7, 8, 9 bulan. Jika kamu tidak mendapatkan seseorang calon pendamping hidup yang cocok dan ideal, kamu akan menemui kegagalan. Aku nggak tahu di sini kamu akan menemui kegagalan bagaimana, atau kamu kehilangan sebuah kesempatan emas, peluang, atau apapun, aku nggak tahu. Yang tahu kamu. Nah, ini membuat kamu stres. Nah, di sini kemungkinan ada satu faktor yang membuat kamu pikiranmu ini terbebani, karena seperti kamu dihadapkan seperti sebuah pilihan ya. Anggaplah ini diantara dua pilihan dan kamu harus memutuskan salah satu, dan keputusannya itu harus kamu ambil dalam waktu tertentu. Nah, di sini ini ada beberapa kemungkinan ya sebenarnya. Di sini ada Queen of Pentacles dan Three of Swords. Kalau misalkan kamu dealing dengan seorang Gemini, the Lovers, orang tersebut kemungkinan, orang yang kamu fokuskan ya Virgo, kemungkinan sudah memiliki pasangan, atau kemungkinannya kecil kamu untuk kamu bisa dealing dengan dia ya, bisa pacaran sama dia ya, bisa menjalin sebuah hubungan gitu. Kalau ini ada beberapa kemungkinan ya, coba aku raba-raba dulu ya, mungkin seperti itu. Dan situasi terparti di situ membuat kamu jealous. Entah kamu jealous dengan seorang Gemini, atau Taurus, Virgo, Capricorn, atau Libra, Gemini, Aquarius. Karena apa? Karena orang yang kamu maksudkan, orang yang kamu fokuskan di sini sudah memiliki pasangan, atau orang yang kamu fokuskan ini sudah sudah mencintai orang lain, maksudnya seperti itu. Nah, di sini ada kerugian apa namanya ya? Ada sebuah sebuah seperti kalah set, gimana sih? Ada seperti sebuah kekalahan ya. Karena apa? Karena peluangnya tipis kalau misalkan kamu nekat untuk bisa ya minimal bilang cinta lah, atau melakukan sebuah pendekatan ya. Kemungkinan lain di sini, kamu saat ini sudah memiliki, kalau misalkan kamu sudah menjalin sebuah hubungan, kamu berat untuk meninggalkan pasanganmu sebelumnya yang sudah ada saat ini. Karena apa? Karena pertama, mungkin jika kamu memilih untuk pindah ke lain hati atau memilih orang lain, orang yang kedua ya, pilihan kamu di sini, kamu belum bisa keuanganmu belum bisa mendukung untuk itu semua, untuk bisa mewujudkan itu semua jika kamu memutuskan untuk pindah ke lain hati. Nah, ini ada beban tersendiri ya, ada pilihan yang cukup berat buat kamu. Kamu di sini harus bisa mengambil sebuah keputusan yang cukup berat. Karena apa? Karena kamu kalau misalkan kamu dihadapkan dua pilihan ya, dengan orang yang pertama yang kamu fokuskan ini, dia sudah mencintai orang lain atau sudah memiliki pasangan ya. Tapi di sisi lain, kalau misalkan kamu meninggalkan pasanganmu saat ini, bukan dengan orang yang kamu fokuskan, kamu belum cukup ya, keuanganmu belum bisa mendukung untuk bisa mewujudkan supaya kamu bisa pindah ke lain hati. Entah itu dalam hal uang atau materi, mungkin rumah ya, pekerjaan yang sekiranya bisa mendukung untuk kebahagiaan kamu di masa depan. Nah, di sini Seven of Pentacles, akhirnya kamu belum bisa mengambil keputusan, dan kamu masih menunggu waktu yang tepat untuk apa? Untuk melakukan sebuah pergerakan agar kamu bisa setidaknya untuk berkomunikasi lebih dulu.
untuk menawarkan sesuatu, dalam tanda kutip ini offer sifatnya ya, offer, penawaran, atau melakukan sebuah pendekatan apapun bentuknya, itu temanya adalah cinta. Cuma sayangnya di sini karena energi ini, energi the lovers dan diklarifikasi oleh Queen of Pentacles dan Three of Swords ini yang membuat kamu stuck di sini. Kamu belum bisa mengambil sebuah keputusan. Sebaiknya bagaimana ya? Baiknya kamu ini untuk melakukan sebuah tindakan atau mengambil keputusan dengan cepat. Kamu belum bisa. Kamu masih harus memilih untuk menunggu waktu yang tepat untuk bisa mengambil keputusan ya. Banyak faktor emang. Di sini ada King of Swords 2 kali ya. Entah itu intervensi dari pihak ketiga ya, pihak keluarganya dia, atau orang ketiga, atau orang keempat bisa ya. Mungkin aja dia memiliki ex partner yang masih sifatnya toksik ya, yang masih menempel ya, masih dekat sama dia, bisa. Jadi kamu seakan-akan tidak memiliki peluang dan kesempatan untuk itu gitu. Tapi di sini kalau misalkan kamu berani, untuk tidak memilih dua-duanya, itu justru lebih bagus kalau menurut aku ya. Kalau menurut aku, jika kamu tidak kalau misalkan kamu dihadapkan dua pilihan, entah kamu ingin memutuskan sesuatu atau memilih salah satu ya, satu atau dua yang akan kamu pilih, yang akan kamu putuskan, itu nggak recommended sama aku. Kalau buat aku ya, justru kamu ini yang menghambat kemajuan kamu. Kalau misalkan kamu memilih untuk tidak kamu mengambil keputusan untuk tidak memilih salah satu di antara mereka berdua, misalkan kamu dihadapkan oleh dua pilihan, kamu akan justru mendapatkan sebuah keberkahan. Entah bentuk keberkahan itu apa ya, karena keberkahan itu kan sifatnya universal ya. Entah itu bisa memajukan karir, usaha, atau pekerjaanmu dulu ya, sebelum kamu bisa menemukan atau mendapatkan atau memiliki seorang pendamping yang cocok dan ideal. Karena kalau misalkan kamu memaksakan diri kamu, memaksakan kehendak kamu untuk mengambil sebuah keputusan, memilih satu atau dua, atau memilih yang sudah ada dengan perasaan yang tidak membahagiakan buat kamu, itu akan percuma nantinya. Aku jamin gak akan kamu dapatkan salah satu dari dua pilihan yang akan kamu pilih nanti. Kalau menurut aku ya. Jadi lebih baik ya, ini King of Swords. Nah ini King of Swords, Ten of Swords, apa ini? The High Priestess, Queen of Cups, three lagi. Apa ini? Queen of Wands. Ada dua queen di sini. Kalau misalkan mereka anggota keluargamu, mereka sayang kamu, mereka peduli sama kamu, concern, perhatian, ya kan? Kalau kamu bisa Virgo banyak yang intuitif ya, seperti Pisces. Kalau misalkan kamu bisa menggunakan intuisimu dengan baik, kamu tidak akan memilih satu di antara dua ataupun yang sudah ada saat ini. Karena dua-duanya, keadaan itu, situasi itu tidak membahagiakan lagi buat kamu. Jadi kalau misalkan King of Swords ini bukan seseorang yang mengintervensi kamu, entah dari pihak keluargamu atau dari pihak keluarga dia, atau King of Swords ini bukan ex karmic partnernya orang yang kamu fokuskan ya, berarti kamu juga harus bisa mengambil sebuah keputusan. Memang awalnya akan menyakitkan buat kamu, dari Nine of Swords ke Ten of Swords, tapi dibalik itu semua ada keberkahan. Dibalik Eight of Swords ini ada keberkahan. Kalau kata orang bule, blessing. Kalau kata aku, kamu justru mendapatkan sebuah anugerah, tapi bukan berupa kebahagiaan dalam hal percintaan dulu, tapi dalam hal uang, materi, karir, usaha, atau pekerjaan yang bisa mendukung kamu
membangun semua fondasi keuangan kamu ya yang sudah ada ini menjadi kondisinya menjadi jauh lebih baik lagi, agar nantinya jika kamu bisa atau akan datang waktunya nanti seseorang yang tepat buat kamu di waktu yang tepat juga, kamu sudah siap, Virgo. Maksud aku begitu. Oke, Virgo, this is your reading. Thank you so much for watching. Wassalamualaikum. See you next time.